Bagi banyak orang, perawatan mobil identik dengan bengkel, perbaikan, dan suku cadang yang mahal. Hari ini saya akan menunjukkan 10 trik mobil do-it-yourself yang bisa Anda lakukan di rumah dengan alat sederhana di garasi atau halaman. Tanpa dongkrak, pengalaman montir, atau anggaran besar, trik ini bisa menghemat ratusan hingga ribuan rupiah selama masa pakai mobil Anda. Saya Craig dari Flying Wheels. Berikut 10 trik mobil versi saya. Yuk mulai. Banyak orang tahu trik kepala Abraham Lincoln dan alur ban, tapi saya akan bagikan fakta penting lain soal ban Anda. Tidak semua orang punya alat ukur kedalaman alur ban seperti montir atau toko ban. Jika Anda memiliki koin 1 sen terbalik dan kepala Abraham Lincoln tak terlihat, alur ban Anda masih baik. Namun, ada hal lain yang perlu Anda ketahui tentang ban. Ban Hyundai Accent ini sangat tidak aman, baik saat badai salju, hujan, maupun cuaca kering. Jika Anda berhenti, ban ini tidak memiliki cukup alur untuk menghentikan Anda tepat waktu dan bisa menyebabkan kecelakaan dengan Anda dan anak-anak Anda di dalam mobil. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Anda bisa melihat karet sekunder di sisi ban. Ban memiliki 2 lapisan, dan saat lapisan pertama aus, lapisan kedua akan terlihat. Biasanya di alur luar ban, tapi kini bagian lain juga bisa berbahaya. Jika ban terlalu banyak angin, biasanya aus di tengah, meski alur di luar masih terlihat, bagian dalam bisa botak. Ban tidak membuang air, kurang berhenti di salju, dan tidak aman di aspal kering. Di sini, alur ban sejajar dengan wear bar. Saya sudah menunjukkan cara memakai kepala Abraham Lincoln. Tidak semua orang punya pengukur kedalaman alur ban. Itu tidak masalah. Ini disebut wear bar. Biasanya tebalnya 2/81,2 cm. Di bawah itu dianggap tidak aman digunakan di jalan. Jadi jika alur ban Anda setara dengan kedalaman wear bar, ban Anda tidak aman untuk digunakan di jalan. Sekarang misalnya pada Nissan Altima ini kita bisa melihat di dalam kedalaman alur ban tempat saya menunjukkan koin Abraham Lincoln tadi. Masih ada jarak yang cukup antara alur ban dengan wear bar. Ban-ban ini benar-benar aman sekarang. Apa yang terjadi jika ban masih beralur tapi tidak aman, seperti ban Corvette ini? Jika saya memasukkan koin 1 sen terbalik ke alur ban Corvette, terlihat kedalaman alurnya masih cukup. Jika saya perhatian alur ban, ada retakan karena karet kering di semua ban. Ini terjadi jika mobil terlalu lama diparkir di tempat parkir atau aspal. Jika mereka terlalu lama berada di tempat lembab atau umumnya jarang digunakan, biasanya ban akan menjadi kering. Retakan akibat karet kering akan muncul di seluruh permukaan ban. Retakan lebih dari 1 inci dianggap tidak aman dan sebaiknya ban diganti. Retakan bisa muncul di alur maupun dinding samping ban. Di sini tidak ada retakan sebesar itu. Tapi kita bisa melihat bahwa karet mulai retak di seluruh bagian dinding samping ban. Sekarang ada satu cara lagi untuk mengetahui apakah ban Anda sudah terlalu tua. Jika kita lihat di dinding samping ban, kita akan melihat stempel Department of Transportation di sini. Perhatikan angka pertama di sebelahnya. Itu minggu pembuatan ban, 2 angka terakhir tahun produksinya. Ban ini diproduksi minggu ketiga 2021, usianya di bawah 10 tahun sehingga masih aman. Usia ban sebaiknya tidak lebih dari 10 tahun untuk digunakan di jalan. Pada tips mobil kedua, kadang terdengar suara bergetar yang cukup mengerikan saat mobil melaju. Itu terdengar mahal, tapi sebenarnya tidak. Saya tunjukkan apa yang terjadi di bawah mobil Anda. Jadi ini di sini adalah knalpot Anda di bawah mobil, dan Anda bisa melihat pelat ini hanya dilas titik ke knalpot. Knalpot menjadi sangat-sangat panas, dan ini disebut pelindung panas. Mereka membantu melindungi dan menyebarkan panas. Namun kadang las titik atau pita ini bisa lepas, sehingga pelindung panas bergetar mengenai knalpot. Jadi perbaikan yang sangat cepat dan sangat murah untuk pelindung panas ini adalah dengan menggunakan klem selang. Di sini, Anda bisa menghubungkannya. Klem selang ini tersedia dalam berbagai ukuran. Liliti pelindung panas dan kencangkan, masalah selesai. Ada pelindung panas di knalpot, nyalakan mobil, masuk ke bawah, dan dengarkan getaran suaranya. Anda bisa mengencangkannya sendiri hanya dengan beberapa dolar, bukan ratusan dolar. Tapi hati-hati, knalpotnya panas, Anda tidak ingin membakar diri sendiri. Tips hidup trik mobil. Jadi plastik Honda Element ini sangat pudar. Tidak seperti plastik pada Jeep Wrangler baru ini. Tapi meskipun ini hampir baru, kita di Florida dan matahari juga menyengat bagian ini. Plastik ini mulai memudar. Di sini, saya akan tunjukkan cara mengembalikan plastik ini agar tampak seperti baru dengan cepat. Pertama, jika kamu punya obor propana, itu akan bekerja jauh lebih cepat. Namun, kamu bisa melelehkan plastikmu. Kamu bisa merusaknya, jadi hati-hati. Saya bilang kamu bisa melakukannya, tapi saya juga bilang sebaiknya jangan dilakukan. Heat gun harganya sekitar 30 dolar di toko Underdeal dekat rumah saya. Kalau saya nyalakan di sini, dekati seperti ini.
Ini akan membuat semua plastik tampak baru, minyaknya muncul di permukaan. Waspadai waktu penggunaan heat gun pada plastik, karena jika terlalu lama bisa membuatnya rapuh, namun plastik akan tampak seperti baru setelah dipanaskan. Saya tidak pakai silikon back to black karena sifatnya sangat sementara dan mudah hilang saat hujan. Lihat hasilnya sekarang. Silikon mudah luntur, lengket, licin, dan cepat hilang. Berbeda dengan cara ini yang membuat plastik tampak seperti baru. Kalau sebelumnya belum tahu, sekarang kamu sudah tahu. Tips keempat, kita akan buka kap mesin Nissan Altima sekarang. Seiring waktu, beberapa bagian bisa aus, kotor, dan menjijikan. Salah satu yang jarang dibersihkan adalah sensor aliran udara massa. Setelah membuka kap mesin, saya mencari kotak udara, lalu mengikuti jalurnya ke sambungan listrik untuk menemukan sensor aliran udara massa. Sensor aliran udara massa biasanya memiliki saringan di atasnya dan seringkali bisa tersumbat oleh kotoran dan debu. Kamu tidak boleh membersihkannya dengan cairan pembersih rem. Ada bahan kimia yang disebut pembersih sensor aliran udara massa. Cukup ambil pembersih sensor aliran udara massa dan semprotkan ke seluruh bagiannya. Ya, itu akan membersihkan sensor aliran udara massa, menghemat uang, dan membuat mobil berjalan lebih baik. Jika nih ada kode pada mobil untuk sensor aliran udara massa, sensor ini mudah diganti. Sekadang perlu proses relearn, biasanya bisa ditemukan di YouTube. Kamu bisa melakukannya sendiri dan menghemat ribuan dolar. Ada dua komponen kendaraan yang sering diabaikan dan keduanya bisa diganti kurang dari 15 menit sekaligus. Ini menghemat ratusan dolar dibanding ke dealer. Ini kotak udara saya. Jika saya membuka dua klip dan mengangkat kotak udara di sini, kamu bisa melihat filter udara kamu. Filter ini tidak sepenuhnya kotor, tapi juga tidak bersih. Saya lakukan ini dalam 20 detik. Keluarkan filter lama, masukkan yang baru, pasang kotak udara dan klip, filter udara selesai diganti kurang dari 60 detik. Sekarang ada bagian kedua dari ini yang akan menghemat lebih banyak uang untukmu. Ikuti saya. Apakah mobilmu bau? Apakah motor blowermu mengeluarkan suara aneh? Apakah kamu merasa kipasmu kurang mengeluarkan udara? Nah, kemungkinan itu karena filter kabinmu biasanya terletak di belakang laci dashboard. Cek Google untuk lokasi pastinya, tapi umumnya memang di sana. Turunkan laci dashboard, tarik sampingnya, lalu tekan klip plastik di kedua sisi dan turunkan laci. Saya pindah dari Altima karena ada prosedurnya sendiri. Untuk Wrangler dan sebagian besar mobil lain, cukup buka sedikit laci dashboard dan tekan tuas di sini. Lihat, ini jauh lebih mudah daripada Ultima yang merepotkan. Tadi banyak kata kasar di mobil itu, di sini cukup buka pintu dan ada filter udara kabin. Kamu bisa ganti itu, tinggal tarik keluar lalu pasang yang baru. Dealer akan mengenakan biaya sekitar 150 dolar untuk melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukannya sendiri dan harganya mungkin cuma 11-15 dolar. Jadi silakan hemat uangmu sendiri. Ganti filter udara kabin tiap 6-12 bulan. Tips berikutnya. Saya bahkan lupa nomornya, lampu cek engine saya menyala. Saya nggak akan menjual apapun ke kamu, saya cuma akan mengajarkan cara mendiagnosisnya tanpa harus membayar montir untuk melakukan hal yang persis sama. Tidak semua orang punya alat scan Bluetooth seharga ribuan dolar, tapi kamu bisa beli scan seharga 30 dolar di toko onderdil atau online. Mobil keluaran setelah 1996 sudah punya sistem onboard diagnostics 2 untuk memantau emisi, umumnya terletak di bawah dashboard atau belakang asbak. Ya, jika mobilmu ada asbak, biasanya di konsol tengah. Cari di Google lokasi Port Onboard Diagnostics MU. Di Jeep Wrangler ini, punyaku di sini. Sekarang saat alat scan saya colok di bawah mobil, langsung berhasil di percobaan pertama. Biasanya tidak semudah ini. Nanti akan muncul opsi scan, alatnya akan memindai dan memberitahu jika ada kode terdeteksi. Biasanya ada 8 monitor di sistem Anda yang harus berputar untuk memastikan semua monitor kesiapan sudah lengkap, terutama untuk inspeksi emisi. Jika memang ada lampu cek engine, siklus berkendara Anda sudah selesai dan mobil Anda aman untuk dikendarai. Jika ada monitor yang belum lengkap, itu berarti sistem Anda belum sepenuhnya menguji dan memeriksa semua yang ada di mobil. Sekarang jika Anda memang memiliki lampu cek engine menyala atau lampu indikator ganda menyala, alat pemindai Anda akan memberitahu Anda. Alat itu juga akan memberitahu Anda kodenya, sesuatu yang sederhana seperti ini pun akan memberikan kodenya. Anda yang bisa men-share di Google untuk mendiagnosis kendaraan secara sederhana. Itu memberitahu Anda masalah umum pada tahun, merek, dan model kendaraan Anda berdasarkan kode itu, sehingga Anda bisa memutuskan memperbaikinya sendiri atau membawa ke montir jika perbaikannya besar. Jika itu tutup bensin, saya akan tunjukkan cara memperbaikinya. Untuk masalah kecil, tekan tombol hapus lalu kendarai satu siklus untuk 8 monitor. Jika tidak muncul lagi, itu hanya kode sementara yang sudah diperbaiki. Ini sering terjadi pada Jeep Wrangler.
Tapi kadang-kadang lampu check engine Anda akan menyala karena kebocoran evaporative emission control dan Anda tidak bisa menemukan dari mana kebocoran itu berasal. Bisa saja dari mana saja. Tapi tempat pertama yang akan saya periksa adalah tutup bensin Anda. Jadi tutup bensin ini bisa saja bermasalah, bisa cacat dan bisa aus seiring waktu. Kadang-kadang hanya segel di sekitar cincin atau ventilasi di dalam tutup itu sendiri yang bermasalah. Jika tutup sudah diganti, cek juga segel di leher pengisian bahan bakar. Periksa tutup bensin Anda, itu langkah awal yang baik. Jendela mobil Anda naik turun lambat, bisa jadi perbaikannya tidak mahal. Jika jendela mobil Anda pernah dipasangi kaca film dan seseorang melepas kaca film tersebut, ada kemungkinan besar mereka tidak benar-benar membersihkan lem yang menempel di bagian belakang kaca. Hal itu menciptakan perekat yang sangat lengket di bagian dalam kaca jendela Anda yang akan menempel pada karet pembersih jendela, sehingga memperlambat naik turunnya jendela. Sekarang, hal itu juga akan membuat regulator jendela Anda serta motor jendela cepat aus yang pada akhirnya menyebabkan perbaikan dan penggantian yang mahal di kemudian hari. Sebelum mengganti bagian itu, pembersih kaca berbahan amonia akan menghilangkan semua perekatnya. Jika tidak berhasil, coba WD-40 dan pisau cukur. Ini bisa berantakan, jadi tutupi semuanya. Semprotkan WD-40 ke jendela, lalu kikis dengan pisau cukur untuk menghilangkan lem. Jika bagian dalam jendela tidak lengket, gunakan cara lain. Seiring waktu, karet dalam jendela bisa lengket atau aus. Cobalah gunakan pelumas silikon dan semprotkan di bagian ini. Hina ini membantu melumasi jendela agar lebih mudah naik turun dan mencegah keausan dini pada regulator serta motor jendela. Tips do-it-yourself ke-10 sekaligus terakhir dari saya, trik hidup yang wajib ada di mobil Anda adalah kabel tees. Siapkan kabel tees dengan beragam ukuran dan warna. Mengapa Anda memerlukannya? Nah, jika Anda atau seseorang di dekat Anda mengalami kecelakaan, Anda mungkin perlu mengikat bumper sementara. Anda mungkin perlu menempelkan sesuatu di suatu tempat. Saya tidak bisa memberi contoh, tapi Anda akan sering menemukan kegunaan kabel tees. Simpan kabel ties berbagai ukuran di mobil, idealnya di laci dashboard. Anda akan membutuhkannya dan senang memilikinya. Saya Craig dari Flying Wheels. Ini adalah 10 tips cepat do-it-yourself mobil dan trik hidup untuk menghemat uang Anda. Semoga bermanfaat. Jika informatif, beri jempol, like, dan komentar. Beritahu apa yang sudah Anda lakukan, yang tidak disukai, dan tips favorit Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, adios.